Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Ada honorer non database BKN gitu ya, yang rela menurunkan atau mendowngrade ijazahnya demi bisa mendaftar atau melamar sebagai P3K. Dan hal ini disampaikan oleh Sekjen DPP Forum Honorer Non K2 Indonesia untuk tenaga kependidikan gitu ya, bahwa tidak apa-apa mendowngrade ijazah, yang penting bisa melamar sebagai P3K. Jadi hal ini itu disampaikan oleh Sekjen DPP Forum Honorer Non K2 Indonesia ya. Dan Sekjen DPP Forum Honorer ini mendaftar untuk formasi tenaga kependidikan, yaitu penjaga sekolah. Jadi formasi penjaga sekolah ini dibolehkan menggunakan ijazah minimal SD. Padahal kebanyakan dari honorer mungkin sudah memiliki ijazah SMA. Tetapi demi untuk mengakomodir para penjaga sekolah yang hanya memiliki ijazah SD atau SMP, maka instansi mempersyaratkan minimal ijazah adalah SD atau SMP. Dan para honorer ini yang sudah memiliki ijazah SMA ya, rela mendowngrade ijazahnya menjadi ijazah SD. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan para honorer non database PKN ya, yang rela menurunkan ijazahnya gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya honorer non database PKN rela turunkan grade ijazah demi daftar P3K 2024. Kita coba bacakan ya. Honorer non database PKN rela menurunkan grade ijazahnya demi bisa mendaftar P3K 2024. Itu karena formasi yang dibuka ternyata banyak jenjang sekolah dasar atau SD. Saya tetap mendaftar pada formasi di tempat saya bekerja, walaupun ada downgrade ijazah dari jenjang SMA ke SD, kata Sekjen DPP Forum Honorer Non K2 Indonesia, Tenaga Kependidikan Herlambang Susanto kepada JPNN Rabu 6 November 2024. Dia bersyukur honorer non database PKN cukup banyak formasinya di instansi di masing-masing daerah. Kuotanya bahkan disesuaikan dengan jumlah honorernya. Walaupun sebagian besar turun jenjang ke SD, menurut Herlambang, semuanya menerima dengan ikhlas. Itu karena masih ada juga honorer penjaga sekolah yang masih berijazah SD atau SLTP. Langkah Pemda sudah benar membuka formasi tendik dengan syarat ijazah SD. Kalau SMA, teman-teman lain yang ijazah SD dan SMP nggak bisa daftar, ucap Herlambang. Saat ini, kata Herlambang, FHNK2I tendik intens bersinergi dengan Badan Kepegawaian Pembangunan Sumber Daya Manusia, BKPSDM maupun instansi terkait agar penyelesaian honorer segera tuntas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66. Tentunya dengan memperhatikan ketersediaan APBD yang ada agar Pemda tidak terbebani. Seperti yang disampaikan pemerintah pusat, Komisi 2 dan Komisi 10 DPR RI, bahwa yang penting honorer diangkat ASN dahulu. Kedepannya, bila kinerjanya baik, maka regulasi akan dibuat agar nasib ASN menjadi lebih baik lagi. Dia mengingatkan honorer non-database PKN agar saat pendaftaran surat pernyataan atau dokumen-dokumen yang diupload jangan sampai salah berkas. Pada surat pernyataan pengalaman kerja, perlu diperhatikan pada jenis formasi dan pendidikannya. Ijazah yang ditulis harus sesuai kualifikasi pendidikan pada formasi yang dipilih juga. Belum tentu ijazah tertinggi kita karena melihat formasi yang ada dan jenis formasi pilihannya juga, terangnya. Herlambang berharap pada pendaftaran P3K 2024 tahap 2 nanti prosentase tidak memenuhi syarat bisa diminimalisir. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian pelamar pada saat memilih dan mengisi formasi.
Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan para honorer non K2 ya, tenaga kependidikan yang rela menurunkan ijazahnya dari SMA ke SD demi bisa melamar sebagai P3K. Dan tentunya tidak masalah gitu ya. Yang penting bisa diterima sebagai P3K terlebih dahulu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.